Nih, wih. Wih. Kebal. Masya Allah. Oke. Baru satu ini ya. Lanjut Syekh. Oke, pertama saya mau menjelaskan Pertama saya mau menjelaskan dulu tentang begitu mudahnya pikiran kita tuh mempercayai hal yang seharusnya tidak dipercayai. Maka dari itu ketika kita tidak mempelajari sesuatu hal dan salah mempercayai sesuatu, maka salah juga tindakan kita. Saya perlu langsung contohin aja. Di sini ada yang punya 2 rokok nggak? Ada 2 rokok boleh? 2 rokok. Ya mudah-mudahan habis rupiah mah udah nggak ngerokok lagi ya. Padahal. Oke, cek. Di sini yang nggak percaya hipnotis boleh maju ke depan. Ya. Boleh. Cek. Ya. Cek. Oke. Namanya siapa? Fadli. 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 Oke, Fadli. Yang karena nggak main sulap jadi nggak pakai kata-kata sebelum kita nggak kenal sama sekali ya, nggak gitu ya. Gini, Fadli bisa fokus ya? Bisa apa? Bisa fokus ya? Bisa ya, fokus. Coba tangannya begini. Ini saya mau menunjukkan bahwa pikiran kita seringkali mempercayai sesuatu hal yang nggak ada. Nih lihat ya. Boleh tolong pegangin, ada mic-nya. Siapa nih? Oh ya, maaf. Mas Fadli, ini genggam. Ini genggam. Fokus ya. Ini 2 ya. Ini 1. Oke? Ini 2. Ini 1. Udah ya? Fokus sekali lagi. Lihat. Ini 2. Ini 1. Oke. Cek. Boleh tutup mata. Fokus ya, rasakan ya. Rasakan. Tutup mata. Berapa? 2. Boleh. Yang dirasakan berapa? 2. Nah, oke, terima kasih. Silakan kembali. Oke, jadi begitu mudahnya. Jadi begitu mudahnya pikiran kita tuh dibohongi atau ditipu oleh sesuatu hal yang kita salah percayai gitu. Bahkan kayak contohnya adegan muntah paku, kalau di konten-konten kan banyak tuh ya. Adegan tarung sakti sama dukun itu konten hiburan semua alias acting doang. Ya, bahkan kayak ada adegan muntah paku langsung dipercaya, wah itu asli. Wah itu diserang dukun santet tuh. Enggak. Adegan muntah paku tuh kayak gini lah. Kosong ya? Kayak gitu. Ini teknik hiburan sebenarnya. Cuma ketika diperankan oleh orang-orang yang berkostum agama terus bayar orang untuk pura-pura jadi dukun terus mental-mentalan kayak gitu, muntah paku, wih di komentarnya banyak tuh ya kan. Wah, semoga selalu dilindungi. Aduh, saya kasihan gitu loh. Ini orang lagi dibohong-bohongin, hiburan dianggapnya beneran gitu kan. Jadi memang bahaya ketika kita mempercayai sesuatu hal yang nggak ada gitu. Kayak contohnya gini nih, ini penipuan terbesar di dunia yaitu dilakukan oleh Power Balance. Dan akhirnya Power Balance mengakui penipuannya di tahun 2010 dan seluruh uangnya dicek, seluruh uangnya dikembalikan ke konsumennya pada tahun 2010. Saya akan praktekkan apa yang dilakukan Power Balance sampai bisa menipu satu dunia. Boleh maju siapapun? Boleh? Ya udah boleh ini. Oke. Ini mic-nya grogi ya kayaknya. Cek. Mic-nya grogi ya kayaknya. Cek. Cash. Anti riba cash.
Mr. Cashman. Namanya siapa? Haikal. Oh, kita nggak tidur nih ya. Gini, Haikal, ini yang dilakukan power balance. Boleh angkat kaki kirinya. Oke, good. Angkat kaki kirinya. Tangannya ke bawah. Good. Tahan ya, tahan sekuat tenaga. Nah, jatuh kan? Lagi. Tahan sekuat tenaga. Jatuh. Nih, sekarang pakai remote balance. Ini saya udah masukin kodam, ini ada siluman ini. Siluman bukan ayam crispy. Ya, jadi memang di sini udah diolah ya silumannya ya. Jadi ayam crispy. Boleh pegang, angkat kakinya, tahan sekuat tenaga ya. Sakti. Nggak nyadar kan bagaimana rahasianya kan? Nyadar sih. Apa? Yang tadi ditarik ke kiri dikit, yang kedua ditarik ke bawah. Iya betul, keren. Berarti fokusnya bagus nih. Jadi sebenarnya rahasianya gini, ini yang dilakukan power balance. Ini sampai sekarang masih dilakukan untuk penipuan-penipuan gitu. Bilangnya air berenergi lah, gelang berenergi, kalung berenergi dan sebagainya. Padahal ya, coba angkat. Kalau misalkan kita mau buat dia jatuh, tariknya ke bawah tapi agak nyerong ke luar. Gitu. Coba lagi. Nah, gitu. Coba lagi. Nah, ini kalau nggak mau jatuh, kita dorongnya ke arah sana. Tahan. Gitu. Iya, betul. Nah, bayangkan. Itu dunia ketipu berapa miliar, akhirnya power balance dituntut oleh banyak ilmuwan dan tahun 2010 mengembalikan semua uang konsumennya yang bisa dia kembalikan gitu. Dan sekarang power balance udah tutup, muncul lagi dengan merek-merek baru, tapi anehnya masih ada aja yang ketipu gitu. Sebenarnya tekniknya ada lagi kayak gini, ngadep ke belakang, tangannya begini, nih gini. Di belakang tapi nggak usah. Ya udah, yuk, tangannya ke belakang, di belakang. Nah, gitu. Nih kayak gini nih, tahan sekuat tenaga ya. Nah, jatuh ya. Lagi. Ini teknik kedua sebenarnya. Nah, jatuh. Nah, lagi. Nih ini biar nggak jatuh tuh kayak gini. Iya betul, ke dalam. Jadi kalau tariknya ke sini jatuh. Kalau ke sana nggak jatuh. Begitu. Nggak apa-apa. Kebal. Oke. Terima kasih banyak. Oke, jadi memang pikiran kita ketika mempercayai sesuatu hal yang salah, maka salah juga tindakannya. Karena belief system kita itu ada 5, seperti yang saya udah ulangin di banyak TV dan podcast ya. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, karakter akan merubah kenyataan. Maka dari itu ketika cara berpikirnya salah, kenyataan kita juga salah. Nah, berikut ini gue akan, salah. Oh iya salah ya, ini nggak lagi main sulap ya? Salah. Saya akan gini, saya akan praktekkan kebal-kebalan. Ini di TV nggak boleh, di YouTube nggak boleh. Jadi kalau ada yang ngerekam pun, ini akan kena take down nanti. Kalau di-upload, nggak masalah tapi kalau mau nyobain. Karena ini saya pernah coba bongkar di YouTube, tapi dilarang, di take down sama YouTube. Ini banyak banget nih yang ketipu sama hal-hal semacam ini. Ini sebenarnya teknik debus. Teknik debus ini boleh ada yang tolong pegangin nggak? Ya. Good. Ya, nih lihat. Boleh duduk ya, Si? biar bisa terlihat oleh semuanya. Sih? Ya, di tesnya seperti ini nih. Oke, tajam ya. Enggak kebalik. Ini nggak boleh ditiru kecuali pakai pisau jempol ya. Ya, jadi sebenarnya banyak banget yang kekecoh sama hal-hal semacam ini. Ini teknik debus dan ini diciptakan untuk hiburan masyarakat pada zaman dulu. Sebelum adanya handphone, sebelum adanya TV dulu. Makanya Indonesia ada yang bilang Republik Sulap. Karena semua adegan hiburan zaman dulu itu bermain sulap. Ada sintren, ada debus, ada tatung dan lain sebagainya. Itu teknik-teknik keajaiban yang dijadikan hiburan sebelum adanya TV dan handphone zaman sekarang. Rahasianya adalah sebenarnya kalau kita sadarin,
Ini bisa untuk motong maksimal itu batang pepaya. Biasanya yang dipotong adalah batang singkong, buat seolah-olah ngebuktiin ini tajam. Batang singkong lah, terus kertas yang kaku seperti ini, bungkus rokok, biasanya bungkus rokok atau kertas HVS yang dipegang ujung dan ujungnya seperti ini, disuruh tarik nanti di gini ini, tuh tajam ya, kayak gitu. Padahal ini nggak tajam, ketajamannya udah diatur. Mungkin ada yang nggak percaya boleh nyobain nih. Nggak usah takut, ini tumpul ya. Nih, ini kan, nih, tuh, ya, tuh, ya, boleh tangannya. Wow. See? Nih jimat kertas berkodam. Wih. Lagi. Wih, luar biasa tuh. Ini kan kayak gini doang loh. Bayangin. Ini jangan dicoba Bang di rumah ya. Iya. Jangan dicoba. Bayangkan, yang kemarin saya bongkar itu dia jual yang kayak gini nih. Rahasia ini dia jual, dia bahkan nggak jual rahasianya. Yang dia jual tasbihnya, bilangnya tasbihnya kebal dan sebagainya. Dijual 10 juta. Terus orang ya ketika di depan kayak gini, tasbihnya suruh pegang, dia praktekin teknik-tekniknya tadi. Terus nih kebal ya, kebal. Udah selesai. Nah, cara membuat si korban tidak mempraktekannya di rumah adalah dengan kata-kata, jangan praktekkan ini di rumah ya, karena nggak boleh untuk kesombongan. Alasannya gitu, nggak boleh untuk kesombongan. Ya iyalah, kalau dia praktekin sendiri kebelah. Iya, dibilangnya alasannya nggak boleh untuk kesombongan. Padahal yang tahu tekniknya adalah si dukunnya gitu. Makanya teknik-teknik kebal gini sebenarnya beda-beda. Ada yang teknik kebal jarum, itu beda lagi. Teknik kebal silet beda lagi. Kalau ini teknik kebal pisau dan golok seperti ini. Pisau dan golok rahasianya ketajamannya udah kita atur. Hanya tajam ke kertas yang tebal, kayu singkong, kayu pepaya, daun pisang, dan juga timun atau semangka gitu. Jadi ke kulit nggak apa-apa, mau diapain juga nggak apa-apa gitu. Mungkin Ustadz Faizar mau nyoba, Ustadz Faizar? Boleh kebal, luar biasa. Pakai ginian lagi. Diisi hodam dulu nggak? Diisi. Nih, ya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua. Wah, udah. Kan gitu, syarat untuk dianggap sakti di Indonesia ada 2. Bisa mendesah dan gerakan slow motion. Iya. Wah, wih. Cukup, Udah selesai. Ada anginnya. Ada anginnya. Nih, wih. Wih. Kebal. Boleh. Wih. Iya kan? Dan Kalau jenggot bisa kayaknya. iya. Jadi memang udah di setting ketajamannya gitu. Terus ada lagi nih. Ini mungkin yang praktekin jangan saya lah ya. Ini udah sering banget kalau saya yang praktekin. Yang tadi Ustadz Faizar bilang tuh pembersihan goib. Rahasianya adalah kalau misalkan di rumah ada anak yang kayak misalnya kejang atau ada yang berantem terus antara suami dan istri. Berantem suami istri itu wajar. Karena ego suami istri biasanya kalau udah lama apalagi itu saling keras-kerasan biasanya. Nah, kalau itu ngelapornya ke dukun akan bilang, wah ini rumahnya saya cek ada kiriman nih ya, ini sistemnya COD nih kayaknya nih. Gitu. Iya makanya sering berantem kan kalau COD kan gitu kan. Iya. Ya, nah ketika kayak gitu nih, ketika ngobrol sama korban, si dukun akan bilang gini, punten ini toiletnya di mana ya? Nah, ketika dia izin ke toilet, dia akan mencari kamar-kamar yang pintunya kebuka untuk meletakkan tisu yang di dalamnya udah ada zat kimia. Bentar. Nah, ini zat kimianya, tapi saya nggak bisa kasih tahu ya, karena bahaya nanti takut ditiru. Nah, bentar. Jadi persiapannya adalah zat kimianya ditaruh di tisu seperti ini nih. Dia berbentuk bubuk hitam. Oke. Terus udah kayak gini doang. Sesimpel ini.
sesimpel ini, ya. Kalau udah selesai, dia tinggal izin ke toilet, terus cari kamar-kamar yang terbuka. Kalau udah ada kamar yang terbuka, dia tinggal jatuhin gini, tendang. Udah selesai kerjaan dia. Balik dari toilet, bilang ke korbannya, bentar ya saya lacak ya. Nanti dia akan mengarah ke kamar itu dan wah ini nih, ini kirimannya nih, bilangnya. Ini kirimannya. Nanti krunya akan bawa piring seperti ini dan di piringnya sebenarnya udah ada cairannya juga. Ini zat kimia. Mungkin ada yang mau coba praktekin? Kalau saya yang praktekin, ya boleh Pak. Itu. Kalau Ustadz Faizar udah pernah ya Ustadz Faizar ya nyobain deh. Rasengan. Nih Pak, pegang. Namanya siapa? Sandi. Sandi, oke. Jadi di sini ada nih, ini bubuknya. Nah, ini kurang nih. Ya langsung aja campurin bubuk yang bagian bubuknya sama airnya. Ya tekan aja. Tekan enggak, jangan dioles-oles, tekan aja. Nah, udah. Lepas. Karena dia nggak lama kemudian tuh. Nih. Gitu. Sesimpel itu. Jadi dia akan bilang ini bahayanya adalah yang kayak gini berkedoknya agama kan. Bacanya biasa kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bur kayak gitu. Oh, ini kan mencemarkan nama baik agama yang kayak gini-gini, makanya perlu dibongkar. Gitu rasanya. Iya kan, nggak ada api apapun kan ya? Iya betul ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, langsung disiram. Oke. Nah. Nah, kalau ini adalah keris. Udah tahu ya ini mah. Keris petir. Kita bahas jenis kerisnya, Pak. Ya, boleh. Boleh. Mungkin di sini ada yang mikir itu lampu doang, mungkin ada yang mau nyoba setrumnya. Ya, jadi sebenarnya keris petir ini yang udah upgrade terbaru ya. Karena kalau yang dukun-dukun biasa berkedok agama tuh ada tombolnya dan lilitin kain putih biasanya untuk nutup tombolnya. Nah, kalau ini udah yang versi terbaru, jadi pakai remote. Pegang, Pak. Gini, Pak. Ini pembersihan ini. Wih, tuh. Lagi. Wih, luar biasa loh. Wih. Keren ya, bayangin. Satu orang ini dari korban ya, saya dapat info dari korban. Ada yang sakit, terus bilangnya guna-guna, kiriman dan sebagainya. Sekali digini ini ke orangnya nih, sret kayak gitu. Sekali digituin 5 juta dimintainnya. 5, oh ada juga, ada korbannya. Ada korbannya? Oh iya. Siapa korbannya? Boleh angkat tangan? Mana? Oh ada korbannya. Mana? Oh, korbannya si ini, Mas Udin. Oh. Iya. Korban apa Ibu? Pembersihan apa? Boleh kasih mic. Iya, real. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh diceritakan Bu, adegannya apa tuh? Awalnya kan suka Coba-coba. lihat YouTube, Oh kira. Awalnya coba-coba terus ketagihan. Terus lihat dari kata-katanya gitu kan, manis gitu kan. Oh iya. Terus bahasanya juga beda dengan yang lain. Oh tenan. Setelah itu saya tertarik kan, kok kayak melihat cara pengobatannya gitu kayak beneran gitu. Oh iya. Terus saya kan punya keluhan udah bertahun-tahun secara medis itu nggak ada terdeteksi gitu secara medis. Apa yang diderita apa emang? Jadi kaki itu suka kaku sendiri, suka narik sendiri. Pertama saya juga bilang ke dua pertanyaan, dua pengaduan juga ke saya tanyakan ke si Udin itu. Saya bilang gini, anak saya
kalau dengar ayat Quran, kalau disuruh sholat, suruh ngaji suka males, kadang suka ngebantah, suka kasar gitu. Terus dia tangannya suka gemeter sendiri gitu, tangan anak saya. Terus dia bilang, doakan aja Bu, dia bilang gitu, doakan ibu yang sabar, udah gitu doang. Pas giliran saya, terus suruh mundur tuh anak saya. Terus saya bilang, udah gini doang? Iya Bu, udah nanti ngikut sama santri saya gitu. Pas, oh saya juga punya keluhan Pak, saya bilang gitu. Terus dia bilang, apa keluhannya? Saya ngerasain sakit di badan, di perut sebelah kanan, udah banyak ponis ini dan itu, udah bahkan mau dioperasi usus buntu apa segala macam. Ternyata dicek secara medis, udah diikutin cek ini, cek itu, cek ini, cek itu, ternyata saya tuh nggak sakit apa-apa gitu. Akhirnya saya penasaran gitu. Ada yang bilang juga katanya non medis, terus sempat ditangani sama ustadz di sana, ternyata benar gitu, ada reaksi gitu. Akhirnya saya kesini gitu, terus dia bilang, oh ya udah diikut sama santri saya, dimandikan katanya gitu, nanti Dimandikan? ikutin aja arahannya gitu. Tapi ya mandi sendiri, Oh, iya. cuma suruh diantar. Kirain bahaya dimandikan ya. Mandi pakai apa Bu? Mandinya itu jadi kayak ada serbuk-serbuk 3 macam. Garamnya itu garam yang gede-gede gitu. Garam krosok, terus daun bidara yang sudah dihaluskan sama daun kelor yang sudah dihaluskan. Itu dijadikan satu di air, di ember, terus dibacain ayat kursi, udah, terus suruh mandi. Setelah mandi saya suruh ngikutin lagi. Udah kan, pas udah gitu, udah dikasih kertas selembar, suruh diamalin ini, oh caranya kayak gini, ini cara kayak gini, cara gini kayak gini gitu. Terus udah kan, saya penasaran lah, kok saya kagak ditarik kayak orang-orang gitu sih gitu. Kagak, maksudnya suruh ditaruh di duduk yang kain putih gitu, terus nanti ada penarikan segala macam. Terus saya nanya kan ke adminnya itu yang udah meninggal, saya bilang gini, Pak Lurah, kok saya nggak ditarik kayak gitu, cuma gini doang. Terus dia bilang, oh Ibu kalau mau penarikan harus bayar 5 juta. Lah apa bedanya? Tapi Ibu kena nggak? Penarikan nggak akhirnya? Penarikan akhirnya. Saya Keluar apa? Gini, saya gini, lah saya udah datang jauh-jauh ya dari Bogor ke sini, terus mau kayak gini doang hasilnya gitu kan. Kalau emang benar dengan cara penarikan sakit saya udah sembuh, ya saya paksain, saya harus gitu pulang dari sini, saya nggak mau nol gitu hasilnya gitu. Nelpon kan ke orang tua, ke mama, minta dikirim gitu, ditransfer langsung. Terus kata mama, lah kata lu gratis begitu. Terus maaf ya itu bapak campuran. Iya. Terus Ibu mau kita periksa habis ini? Mau banget. Ya. Terus keluar apa Bu? Keluar apa intinya? Penarikan keluar apa? Ditanya tuh sama. Sebentar, mohon izin. Mau ada pengumuman sebentar. Oke, boleh. Saya bingung motongnya tadi, takut nggak sopan. Untuk para jamaah yang lagi streaming, live streaming, nonton lewat live YouTube MFO, tolong di off-kan dulu karena sinyalnya rebutan. Saking banyaknya ini penonton dan penggemar MFO, masya Allah, tabarakallah. Jadi tolong di off-kan saja, nanti bisa dilihat di tayangan ulang. Begitu ya. Terima kasih. Mangga Ibu, 1 menit lagi. Ya, penarikannya apa Bu? Jadi Terus ditanya sama santrinya, Ibu keluhannya apa? Saya bilang lah semua. Iya, terus? Udah gitu, dia laporan si Udin ke dalam, si Udin keluar. Kan kaku banget ya, saya udah curiga. Lah kok jalannya begitu? Kayak ya kaku lah gitu. Tangannya udah begini aja nih tangannya. Terus dia ngomong, Ibu maaf katanya gitu. Terus nanti ini akan terasa agak panas gitu. Bener, tempelnya di sini. Terus lama-lama kan panas banget kan. oh ya, itu pakai Dragon Touch namanya. Terus Itu modalnya 10.000. terus dipegang nih kepala saya, yang melihat anak saya kan, saya kesana sama anak. Katanya, Mama dari kepalanya keluar asap katanya gitu. Oh. Saya bawa nih buat keluar asapnya. Nah, terus setelah itu udah kan, terus ada mediatornya di depan, dimasukkanlah ceritanya ya, masukkan terus ada kesurupan gitu, katanya kemasukan macan lah, ada yang diri. Santrinya ya? Santrinya. Iya, kesurupan memang kalau nggak macan singa memang. Iya, terus Umum. udah tuh kelar dikasih benda yang warna merah gitu, terus dalamnya kayak isi cairan-cairan gitu. Oh iya, tahu. Udah kan,
Pas sudah gitu udah kelar, udah kan berarti udah pasti udah alhamdulillah udah kan. Pas itu mau pulang cuma bisnya nggak ada gitu. Cuma ada pagi sekalian, malam sekalian itu juga di kita itu saya kelar jam 8-an itu nggak ada bis, udah nggak ada kendaraan. Akhirnya pas nginep di situ kok kaki gua nggak ada perubahan ya gitu. Oke. Terus jalan ya, akhirnya jalan, kok masih tetap manteng-manteng, kaku begini gitu kan. Terus cerita sama santrinya, ada yang bilang gini, Bu mumpung masih di sini, kalau emang ada keluhan, Ibu nanti komen lagi aja ke sana. Siap, saya bilang gitu. Besoknya tuh pagi, saya daftar lagi, ada yang bilang Ibu kan udah semalam gitu. Soalnya masih ada keluhan Pak gitu, ya udah nanti penarikan lagi aja. Terus bayar lagi kagak? Kalau bayar saya kagak mau gitu kan. Ya nanti coba aja. Ternyata nggak ditarik lagi kan uang 5 juta itu. Oke. Ya terus ada keajaiban lain nggak selain keluar asap, terus panas, terus apa lagi? Keluar keris. Oh keluar keris di mana? Di Yang kepala? Kepala itu dilemparin gitu keluar keris. Oh ya oke. Lihat. Keluar keris itu nih saya bongkar di sini. Dia di jasnya itu ada kantong di lengannya. Itu saya dapat info dari mantan kameramen ya kebetulan. Iya, saya juga masih suka komunikasi sama mantan kameramen sampai Oh, iya. sekarang. Si Rizky. Baik, cukup Ibu ya. Siap. Ya, terima kasih sharingnya, Masya Allah. Nih, terakhir. Saya mau kasih lihat. Ini cairan yang dipakai untuk keluar asap. Cairan yang bisa mengeluarkan asap. Iya. Ini kemarin dari Trans TV nih, jadi robek-robek. Ini dipraktekkan bukan untuk ditiru buat menipu ya. Iya. Soalnya di Shopee dijual juga ini. Hati-hati. Ini saya udah cabut, jadi ada 2 cairan. Yang kalau 2 cairan ini didekatkan, dia bisa Khodamnya marah ini. Ya, aman Kang Marcel? Aman. Aman, alhamdulillah. Sih? Aduh, kenapa tak? Bentar, lap. Bentar. Sih, kalau ini didekatkan begini keluar asap. Intinya kayak gitu. Jadi memang ini ada 2 cairan. Salah satunya ya adalah pokoknya. Tadi ada tutupnya nggak? Ada. Iya. Iya. Ini asapnya yang kena mata. Ya udah paham ya. Jadi keluar asap itu bukan goib-goiban, bukan penarikan dan sebagainya. Boleh? Oke. Udah cukup. Oke, jadi semuanya udah kebongkar ya Bu ya, yang dipraktekkan pada saat itu. Jadi yang pertama tuh pakai Dragon Touch namanya. Cari aja di Shopee atau Tokped ada Dragon Touch. Jadi itu kalau ke kulit bagian sini nggak panas, tapi kalau misalkan disentuhin ke kulit-kulit yang di bagian sini itu panas gitu. Panasnya panas kayak ketusuk-tusuk jarum, panas banget. Jadi memang bahaya sebenarnya. Bahkan ada beberapa korban yang sampai melepuh digituin sama dia tuh. Jadi dilepas melepuh. Nah, begitu. Hati-hati sama yang begitu ya. Jadi panjenengan jangan sampai ketipu lagi ya. Iya ya memang. Karena tadi habis kebuka kan. Jadi masih berasap deh. Oke, kurang lebih begitu. Aman. Dia nggak keluar api, Ustaz. Oh ya di sini mungkin ada yang mau nyobain makan beling. Boleh? Terakhir Ustaz, boleh nggak? Siap. Oh Ustaz Faizar mau makan beling nggak? Enggak. Saya makan nasi aja lah. Nih pakai ini ya, pakai lampu neon. Boleh tolong pegangin? Ya jadi memang. Bentar. Ini kita masukin ke sini aja ya. Mana piringnya? Ya ini teknik memakan Beling. lampu neon. Beling. Apa? Ditelan. Jangan ditiru. Aman. Ya nanti saya beresin ini. Ntar aja. Yuk. Karena ini harus lampu bohlam ya. Lampu Iya. neon. Emang enggak? Jadi caranya adalah kalau udah profesional atau udah terbiasa bisa langsung makan dari sininya. Kayak gitu. Neon crispy. Ini dilakukan oleh Jangan tiru ya ini. profesional. Yang adik-adik jangan ditiru karena ini
ditiru sama 17 tahun ke atas baru boleh. Bentar, saya telan dulu. Kayak keripik ya. Untuk kalau yang baru-baru, kecil-kecil aja. Cara makannya adalah gini, jangan digigit pakai gigi yang lain. Jadi jangan digigit pakai gigi depan, pakainya gigi belakang. Langsung aja. Masa disuapin. Kalau cewek sih enak ya. Kalau cewek enak gitu nyuapin. Ini agak-agak jijik ya kalau nyuapin cowok ya. Pakai kalau kurang kecil. Nih segini dulu deh. Sampai lembaga ya. Di gigi belakang. Yang dipraktekin perdukunan nih. Gini, nggak apa-apa. Gini nih, lele. Gini. Nah. Gigit belakang. Gigit sampai halus. Allahu Akbar. Kalau di masjid jangan tepuk tangan ya, mending takbir aja. Ditelan nggak apa-apa. Kalau udah halus, telan aja. Harus benar-benar halus ya. Marcel ini membongkar praktek perdukunan yang merugikan Pakai gigi belakang masyarakat digigit. Indonesia. Terus tel. Apa? Allahu Akbar. Gigit aja. Jangan takut ancaman dari dukun. Ke gesek. Allahu Akbar. Pipi atau lidahnya. Terima kasih. Tapi makanya gigitnya pakai gigi belakang. Gebuk-gebuk korban ya. Oke. Terima kasih banyak. Syukran jazakallah khair. Waktunya semakin menipis ini, Kang Marcel, boleh dijelasin secara ilmiah? Oke. Jadi cek. Oke. Jadi kalau untuk yang makan beling tadi itu teknik dasar ketika makan, cara makan benda. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus kalau ada rongsen yang di dalam perutnya ada paku, ada pernah tahu ya, ada benda-benda, itu adalah gangguan makan. Maka dari itu ketika anak kita 1-5 tahun masukin benda ke dalam mulut, larang, jangan dibiarin aja. Karena kalau dibiarin gedenya akan kena gangguan makan namanya PICA. Gangguan makan terbesar itu ada di India, ada 40 pisau rumput di dalam perut. Nah, itu awalnya di India kan percayanya santet-santet kiriman-kiriman gitu juga kan. Tapi nyatanya ketika ditanya sama psikiater lebih jauh, ditekan-tekan, baru ngaku kalau dia suka rasa darah dan rasa besi dalam waktu bersamaan. Jadi memang yang di Indonesia ada dua, di Tasikmalaya sama di Jember. Ada paku dan ada beberapa benda kecil di dalam perut. Ada 40 benda di dalam perut. Dan ketika ditekan mengakui gitu. Jadi kalau untuk makan beling ini aman untuk ditelan, asal halus digigitnya pakai gigi belakang. Gitu. Jadi ya nggak, penjelasan dia gitu doang sebenarnya. Kalau makan silet dan paku terlalu bahaya lah untuk dibahas di forum umum kayak gini, karena perlu pelatihan khusus lagi. Gitu. Udah. Ditambah sedikit. Ustaz Faizal mau makan beling? Saya makan McD aja lah. Makan pecel ayam aja. Ya, alhamdulillah ya tadi yang disampaikan Mas Marcel bisa bisa diperhatikan, jangan mudah terkecoh dengan kemampuan-kemampuan sulap yang berkedok karomah atau berkedok agama, karena itu hanyalah sebuah trik belaka untuk menipu umat. Kemudian terkait yang tadi gangguan makan pika ya, ada satu kasus yang sampai sekarang saya masih pengen banget ketemu sama beliau. Beliau adalah seorang dokter ahli bedah di Yogyakarta Gunung Kidul, bernama Dr. Sagiran, yang tahun 2013 kalau tidak salah beliau menangani kasus Ibu Supiati yang banyak sekali paku di area perutnya. Itu sampai beliau itu nggak percaya sendiri, dan beliau bikin buku. Akhirnya beliau percaya adanya sihir dan juga pengen mendalami ruqyah syariah, bergabung dengan Ustaz Fadlan Abu Yasir di Jogja. Itu karena menangani kasus itu ya, kasus Ibu Supiati. Namun saya katakan, saya sendiri belum pernah menangani orang yang ada pakunya di dalam perut. Tapi bukan berarti itu tidak ada, dan itu memang sangat jarang sekali, Ibu-ibu, Bapak-bapak ya. Jadi kalau misal yang dilakukan oleh
oknum-oknum tersebut dikit-dikit kena mah ya, keluar paku ya, sakit kepala keluar paku lah, itu yang jadi premis dari apa yang jadi tujuan kita bongkar dari video kita ya, yang kita bongkar adalah itu. Dan kita sepakat ya, Mas Marcel percaya goib. Ada yang nuduh-nuduh beliau Mu'tazilah nggak percaya goib, beliau percaya, tapi yang nggak kita percaya adalah omongan dukun. Bisa dipahami ya? Iya betul. Nah ini harus dipahami bersama. Ya, jangan sampai kemakan fitnah ya, karena banyak banget gitu. Saya nggak percaya makhluk halus, padahal dia percaya makhluk halus kan. Ada Nancy Momolen kan, Jennie Blackpink kan. Halus, makhluk halus kan. Mereka. Closing statement Mas. Iya oke. Closing statement. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Allahu Akbar. Ahadun ahad. Allahu Akbar. Silakan Ustaz Imam, saya kembalikan ke moderator. Closing statement dari antum, Syekh.